Ya, mung- mungkin yang lain bisa di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihin nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dicurahkan kepada kita semua. Terkhusus pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu dan nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi secara online dan bertalabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman yang akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'an ayat ke-39 dari surat Al-Baqarah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah, dan semoga kita termasuk pengikut-pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, pekan lalu kita sudah membahas ayat 37 dan 38. Dan insya Allah kita akan memasuki 39. Mungkin pekan lalu sudah membahas sedikit mengenai 39, tapi sepertinya belum lengkap itu Ustaz. Baiklah, karena sekarang waktu sudah 05.38, taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, syukran jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita masih bisa bersama-sama kembali dalam kajian kita ini. Mudah-mudahan bersama kita ini kelak Allah membersamakan kita pula di surganya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat yang semoga senantiasa Allah merahmati. Kita baca ayat 39. Walladzina kafaru وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Walladzina dan orang-orang ya, kafaru yang ingkar, وَكَذَّبُوا ya, dan mendustakan ya, biayatina ya, kepada ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Coba saya ingin bacakan satu hadis untuk menyambungkan ayat ini. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fala yamutuna wa la yahyawna walakin aqwamun asabathumun nar bi khatayahum fa amatathum imatatan hatta idza saru fatman udhina fi syafa'ati. Rawahu Muslim. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang ingkar kepada Al-Quran dengan ayat-ayat Allah dan penghuni neraka. Gitu ya. Yang pertama kita pahami, siapa yang orang ingkar kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, maksudnya tidak mempercayai Al-Quran,
Injil, Zabur, dan Taurat. Ya. Mereka tidak mau meyakini, mempercayai Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Bahwa itu adalah firman Allah. Ya. Begini, di dalam Al-Quran, di dalam agama ini kan ada dua ya. Ada agama ardi, ada agama samawi. Saya ulangi, ada agama ardi, ada agama samawi. Agama ardi itu adalah produk dunia. Namanya ardun, ardun itu dunia. Adalah produk dunia. Agama yang lahir dari produk dunia. Kemudian ada agama samawi, disebut samawi itu langit. Saya lebih senang menyebut wahyu. Ya, agama bukan produk dunia, tapi memang diwahyukan oleh Allah. Ya, mulai dari awal ya. Sebelum Quran ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Nah, ini semua adalah firman Allah. Nah, kemudian apakah Injil, Zabur, dan Taurat yang sekarang ini adalah benar-benar yang orisinil dari firman Allah ya? Saya tidak ingin berbicara ini lebih jauh ya, nanti khawatir salah dipahami dan dibawa kemana-mana ya, karena semuanya adalah menuhankan Allah ya, karena ini firman Allah pasti menuhankan Allah ya. Kemudian terjadi kok tidak menuhankan Allah, ini urusan berbeda ya, karena mungkin sudah kehilangan originalitasnya. Makanya Islam itu yang original ya, ini firman Allah. Sehingga keoriginalannya itu tidak ada campur tangan manusia. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada amandemen. Dan ini sudah disampaikan pada kajian terdahulu, seperti misalnya pada Al-Baqarah ayat 23, monggo. Sampai 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa'iddat lil kafirin. Dari 23 ya Ustaz? Ya, 23, 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. kalau kata Allah, jika kamu tetap dalam keadaan keraguan tentang apa yang kuturunkan, maksudnya adalah Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada Nabi, Allah bilang, buatlah satu surat yang semisal dengannya. Tidak usah 114 surat, tidak usah 6.000 lebih ayat, satu surat saja yang semisal dengan Quran, baik isi maupun redaksi. Ya. Lalu kemudian Allah bilang, ajaklah penolong-penolongmu, artinya orang yang kau anggap pintar, yang luar biasa itu, jika kamu orang-orang yang benar. Perjalanannya sudah berapa lama? Quran ini 1434 tahun silam ketika diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini, adakah orang yang bisa membuat tandingan Al-Quran, baik secara redaksional maupun secara isi? Sampai hari ini. Dan ini tantangan kan? Nggak ada tuh. Tidak ada satu kitab suci atau buku apapun yang dimuliakan dan disucikan yang kalau keselip satu huruf saja, itu langsung ketahuan. Hanya Al-Quran. Penghafalnya banyak. Nah, coba kita nih, kita pernah bikin skripsi sendiri, tesis, ya, disertasi. Coba kita tanya deh. Kita yang pernah nggak usah bikin skripsi, apa paper saja, tulisan gitu, 2-3 lembar, kita buat sendiri.
ada nggak di antara kita yang bisa hafal tanpa terlupa satu huruf pun? Coba Bunda yang suka baca terjemah, saya tanya. Bunda pasti pernah bikin paper. 2-3 lembar lah. Pernahkah Bunda hafal dari paper yang kita tulis 3 lembar itu dengan tidak ketinggalan satu huruf pun? Enggak. Enggak. Pernah kita buat sendiri ya Bunda? Quran Kecuali ribu. kalau dengan sengaja dihafalin mungkin ya. Ah, Nggak tahu ya. agak Mungkin susah. kalau sengaja dihafalin, nggak tahu. Susah, Bu. Susah ya. Susah, Bu. Tapi ini Quran bukan kita yang buat. Berlembar-lembar. Hafal tanpa kehilangan satu huruf pun. Dibocak dari belakang pun ada yang bisa. Inilah kemujizatannya yang nggak mungkin bisa ditiru. Dan anehnya juga, tidak ada orang itu kemudian menjadi orang beriman ya, menjadi bosan dengan mendengar Al-Quran. Tidak ada. Nikmat saja walaupun diulang-ulang. Nah, ini kemujizatannya ya. Maka ada tantangan tadi buat. Lalu Allah bilang, makanya sampai sekarang tidak terjadi. Kenapa? Pada ayat 24-nya Allah katakan apa itu? Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu, jika kamu tidak mampu, walan taf'alu, dan tidak akan pernah mampu, kata Allah. Tidak mampu dan tidak akan pernah mampu. Fattakun nar, takutlah kalian dengan api neraka. Waquduhan nas, yang disediakan untuk orang-orang, yang bahan bakarnya manusia. Wal hijarah, dan batu. Wa'iddat lil kafirin, pada orang-orang yang kafir kepada Al-Quran itu. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Gimana coba? Ya. Kita tidak bisa kok buat kok. Ya. Gimana kita mendustakan ayat-ayat Allah? Nah, ternyata karena Al-Quran ini sebagai pedoman dalam hidup kita gitu ya, yang disampaikan misalnya dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah 185, surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Monggo sampai situ saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Nah, inilah bahwa Quran itu pedoman. Ya, kata Allah pada Quran itu ada petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan tentang petunjuk itu. Ya. Lalu kemudian wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi untuk tahu yang hak dan yang batil ya Al-Quran. Untuk mendapatkan guidance dalam hidup ini ya Quran. Itu nanti dengan penjelasan hadis dan pemahaman para ulama. Kita nggak bisa sendiri. Makanya kemudian kita belajar tafsir ini. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Penjelasan dan pembeda. Untuk dapat petunjuk dalam hidup ya Quran gitu ya. Makanya ini loh jalanku yang lurus, ikuti kata Allah. Ikuti, yaitu din yang benar, Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman-pemahaman para ulama yang kemudian memunculkan banyak kitab itu. Kitab itu kan kemudian disarikan dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Nggak mungkin ulama bikin kitab tanpa berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini dipahami ya, insya Allah. Jangan termasuk apa kata tadi Quran dan orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, yang nggak percaya kepada Al-Quran, nggak percaya kepada Injil, nggak percaya kepada Zabur, nggak percaya kepada Taurat, bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin dikatakan barang siapa berpaling dari peringatanku ya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah gitu ya. Dari Al-Quran maksud saya, maka nanti kehidupannya sempit. Jadi hidupnya itu tidak mau mengikuti agama lah begitu. Maka nanti dalam hidupnya menjadi sangat sempit. Seperti dikatakan dalam Al-Quran
surat 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati. Surat 20 ayat 124. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini mungkin yang dimaksud ya. Berpaling dari peringatanku maksudnya kan tidak mau mengikuti Al-Quran tuh. Ya, perintah diabaikan, larangan ditabrak gitu ya. Saya ulangi, perintah diabaikan, larangan ditabrak. Ya, barang siapa berpaling an dzikri dari peringatanku kata Allah, fa inna lahu, maka bagi orang itu ma'isyatan donka, pasti kehidupan yang sempit. Nah, yang dimaksud ini apa? Nanti di alam kuburnya sempit dia karena akan himpit gitu ya. Akan dihimpit kuburnya itu. Tapi bagi orang yang menjalankan Al-Quran, menjalankan agama yang benar, maka nanti kuburnya itu diluaskan oleh Allah seluas mata memandang. Ya, sejauh mata memandang. Itu adalah balasan bagi orang yang dalam hidupnya ini menjalankan perintah Allah. Ya. Maka diluaskan. Itu. Dan nanti tidak cukup itu. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, tidak menjalankan ya, apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, yang ada dalam Al-Quran, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami tidak hanya akan sempitkan di kuburnya, dan mereka akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Nah, ini menjadi berbeda dengan orang-orang yang percaya kepada Quran. Di kuburnya nanti menjadi lega, ya, kehidupannya yang tidak sempit, dan nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan muka berseri-seri, seperti misalnya dalam Al-Quran, di kuburnya itu sudah nyaman, nanti dibangkitkannya pun berseri-seri. Seperti dalam Quran misalnya surah 80 ayat 33 sampai habis. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka apabila datang suara yang memekakan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria, dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu atau suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Coba, jelas sekali ya. Nanti dibangkitkannya itu dengan dua model kan. Satu ditutup dengan kegelapan, kehinaan. Nah, yang satu dibangkitkan dalam keadaan berseri-seri, bahagia gitu ya. Nah, ini dikumpulkan di hari kiamat itu dalam keadaan seperti itu. Nah, kemudian di kuburnya perbedaannya apa? Kalau dia orang mukmin, summa yufsahu lahu fi qabrihi, dalam sebuah hadis yang sahih, summa kemudian yufsahu lahu, nanti diluaskan kuburnya lahu bagi orang yang beriman fi qabrihi, dalam kuburnya sab'una dzira'an fi sab'in, yaitu sejauh 70 hastah. Bahkan dalam hadis yang lain sejauh mata memandang. Ya, jadi tidak disempitkan seperti orang yang berpaling dari peringatan Allah, yang tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah.
Ya. Tidak hanya diluaskan, summa yanawwaru lahu. Kemudian di kuburnya nanti dicahayai oleh Allah, diberikan penerangan fihi di dalam kuburnya. Lalu kemudian setelah itu malaikat mengatakan kepadanya yuqalu lahu, dikatakan kepada orang beriman tadi, nam, tidurlah engkau ya dalam kubur ini dengan nikmat. Fayaqul, lalu kemudian mayat itu, orang mukmin itu berkata, arji ila ahli fa ukhbiruhum. Wahai malaikat, tolong kembalikan aku ke keluargaku di dunia. Saya akan beritakan kepada mereka bahwa ternyata di kubur itu nikmat sangat luar biasa. Gitu. Jadi tidak disempitkan dia. Fayaqulan, lalu dua malaikat yang ada di kubur, yaitu Munkar dan Nakir, berkata kepada orang itu, nam, tidurlah engkau kanaumatil arish, kalau kanaumatil arush, seperti tidurnya pengantin baru. Alladzi la yukiduhu, yang tidak akan pernah dibangunkan, illa ahabbu ahlihi, kecuali oleh keluarga yang paling dicintai. Hatta yab'athahullah min majdihi dalik, sampai nanti dibangkitkan oleh Allah dari pembaringannya di kubur. Nah, itu pun nanti dibangkitkan dalam keadaan happy tadi. Nah, kemudian bagi orang yang kafir, munafik, ya tadi disebutkan dalam Quran siapa berpaling dari peringatanku maka mendapatkan kehidupan yang sempit. Yang dimaksud kehidupan sempit itu adalah dalam kubur. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wa in kana munafiqan, jika yang meninggal itu orang munafik, qala, kata malaikat ketika ditanya oleh malaikat dia tidak bisa menjawab, maka fayuqalu, maka dikatakan lil ardi, kepada bumi, iltaimi alaih, himpitlah atasnya. Faltaimu alaih, maka kemudian bumi itu menyempit dan menghimpit, fatakhtalifu adla'u, sampai tulang belulangnya remuk, fala yazalu fiha mu'addaban, dan ini tidak akan pernah berhenti azab ini, hatta yab'athuhullah min majjihi dalik, sampai kemudian nanti dia dibangkitkan dari alam kuburnya. Dan dibangkitkannya pun dalam keadaan hina tadi. Nah, ini yang dimaksud orang berpaling dari peringatan Allah, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ya, dan mereka akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan buta. Apa penyebabnya? Berpaling dari peringatan Allah, tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran maksud saya. Tidak mau mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Ya, wa kadzabu, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, dan mereka nanti akan menjadi penghuni neraka, ya, akan menjadi penghuni neraka. Ini orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bahkan dalam dunia saja sudah ditegur tuh. Hidupnya pasti tidak nyaman. Ya, coba renungkan Quran surat ke-7 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini di dunia ya. Seandainya penduduk negeri, ya, negeri itu dalam skop agak luas gitu ya. Kalau lebih kecil ya keluarga gitu. Lebih kecil lagi diri kita sendiri gitu. Seandainya penduduk negeri itu beriman betul, wattaqau, dan betul-betul bertakwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Ya, apa janji Allah? Kami akan membukakan untuk mereka, ya, keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kita mestinya pandai berkoreksi diri gitu ya, atau bermuhasabah gitu ya. Kalau misalnya keberkahan itu hilang dalam diri kita, dalam rumah tangga kita,
di negeri kita gitu. Mestinya diperbaiki iman dan takwa. Iman itu kan luas sekali ya. Iman itu luas, tidak hanya bersifat apa namanya, tidak hanya bilang percaya, yakin ya diimplementasikan. Gimana implementasi orang-orang beriman itu ya jujur, ya benar, ya. Dan seandainya penduduk negeri itu beriman betul gitu ya, kemudian bertakwa betul, Allah janjikan pintu berkah dari langit dari bumi. Apa yang dilarang Allah jauhi gitu ya. Apa yang diperintahkan Allah yuk kita kerjakan gitu. Bersama-sama sebagai anak bangsa gitu ya. Maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dari bumi. Itu penolongnya sebenarnya. Walakin akan tetapi kadzabu, mendustakan ayat-ayat kami. Nggak mau hidup dengan agama, ya. Terlalu sekuler atau bahkan menyingkirkan agama jauh-jauh ya. Kalaupun menjalankan agama hanya dalam konteks ritualistik. Padahal dimensi sosial kita nggak pakai agama. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Karena mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, ini apa saya meluaskan ya, orang-orang yang ingkar, kafir dan ingkar terhadap ayat-ayat kami. Sudah dipahami ayat keberapa tadi? Ayat 39 ya. Ya, 39 Ustaz. Kemudian di ujungnya itu di ayat 39-nya ulaika ashabun nar. Jadi orang yang mendustakan ayat Allah itu mereka adalah penduduk neraka. Ya. Bagaimana penduduk neraka itu? Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim, amma ahlun nar, ya, alladzina hum ahluha fala yamutuna wala yahyawna, walakin aqwamun asabathumun naru bi khatayahum fa amatathum imatatan hatta idza saru, ya, kemudian kahmin udzina fi syafaati. Adapun ahli neraka yang menjadi penghuni tetapnya, adapun ahli neraka yang menjadi penghuni tetapnya ya, maka mereka tidak pernah mati di dalamnya, tidak pula hidup. Mati dia tidak merasakan azab. Ya. Hidup berarti azabnya tidak sadis gitu ya. Makanya karena azabnya sangat luar biasa, dia tidak bisa hidup, ya. Tapi juga tidak mati karena merasakan azab itu. Bayangkan itu Pak ya. Tidak hidup, tidak mati. Karena kalau hidup terus berarti azabnya tidak parah gitu. Kalau mati saja berarti tidak terasa kan itu. Nah, tidak hidup, tidak mati kata Allah. Ya. Kemudian kata Rasulullah ya, tidak pula apa namanya hidup karena mereka selamanya diazab. Ya. Tetapi ada beberapa kaum yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Ya, bukan karena kafir. Ya, karena dosa-dosa mereka. Maka mereka benar-benar mengalami kematian. Kalau yang masuknya ke neraka itu gara-gara dosa, mereka mengalami kematian. Mereka masih muslim. Dan apabila mereka sudah menjadi arang, maka baru diizinkan mendapatkan syafaat, diangkat oleh Allah dalam satu riwayat, diletakkan di sebuah sungai di surga ya, yang kemudian dengan itu kemudian nanti dia menjadi hidup kembali dan arang-arang itu menjadi hilang gitu. Nah, ini kalau sekedar pendosa. Nah, karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan ayat sebelumnya, ya kita mumpung masih hidup diberi kesempatan oleh Allah untuk menggugurkan dosa-dosa ini dengan berbagai macam amalan-amalan yang kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Karena sebenarnya semua amalan yang dilakukan manusia itu penebus dosa. Ya, berdasarkan sebuah hadis bunyinya itu begini, dari Abi Dzar Jundu ibni Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Rasul, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian ikutilah semua perbuatan jelek itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu menghapus kejelekan.
Jadi artinya semua amal yang kita lakukan itu menjadi penggugur dosa. Jadi mumpung kita belum wafat, gitu ya. Karena ada orang masuk neraka itu karena dosanya, satu masuk karena kekafirannya. Ya. Maka agar dosa itu tidak mengantarkan kita ke neraka, kan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Dengan apa? Satu, dengan amal soleh yang kita lakukan. Karena dengan sendirinya amal soleh itu menghancurkan dosa. Kemudian yang kedua dengan apa? Yang kedua, ya, dengan banyak istighfar. Yang ketiga dengan bertaubat. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Baik, kita masuk ayat 40 sekarang. Baik, ayat 40. Silakan ditampilkan. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Yuk, satu-satu. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ya, wahai Bani Israel, ya, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Baik. Hai Bani Israel, kata Allah. Siapa nih Bani Israel? Ya, Bani Israel itu anak keturunan Israel. Ya. Anak keturunan Israel. Ini diambil dari Bani Israel. Ya. Bani Israel itu maksudnya adalah julukan untuk Yakub. Ya. Yakub itu Nabi Yakub. Anaknya Ishak, anaknya Ibrahim. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu yang disebut dengan Bani Israel adalah keturunan Yakub, Bani Ishak, keturunan Yakub, anaknya Ishak, anaknya Ibrahim. Ya. Ya, ini Bani Israel ya. Yakub, Ishak bin Ibrahim. Ya, karena nanti dari Ibrahim ada jalur Ismail. Ya, dari ibu yang berbeda yaitu Sarah dan Hajar. Jadi dari Nabi Ibrahim yaitu ke Ishak, ya, kemudian Yakub, kemudian nanti ke sini Nabi Ismail alaihissalam. Baik, itu yang disebut Bani Israel. Lalu Allah bilang, "Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum." Ingatlah akan nikmat yang kuberikan kepada kalian, ya. Ingat, ya. Nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Apa yang dimaksud? Ya, menurut Mujahid dalam tafsir Ibnu Katsir ialah nikmat itu seperti dulu pada masanya itu ada batu besar, ya, yang batu yang menempel begitu besar sekali. Kemudian setelah dipecahkan hingga memancarkan air minum buat mereka. Nah, itu nikmat. Ingat tuh, nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi dalam kekeringan yang sangat luar biasa, lalu kemudian dihancurkan sebuah batu dan dari batu itu kemudian memancar air, ya. Sehingga mereka bisa meminumnya. Ya, yang disebut al-manna was-salwa. Yaitu yang dimaksud ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian menurut Mujahid dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kemudian juga dimaksud adalah ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadaku adalah menurut ulama lain mereka diselamatkan dari kekejaman Firaun. Ya. Ya, bagaimana mereka diselamatkan dari kekejaman Firaun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, itulah nikmat yang kuberikan kepada kalian. Maka ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Makna yang kedua adalah bahwa mereka diselamatkan dari kekejaman
Fir'aun. Kalau yang pertama tadi dikatakan itu dalam kekeringan yang sangat luar biasa, ada batu besar yang kemudian dipecahkan memancarkan air. Ini nikmat yang dimaksud ya menurut Mujahid dan ulama yang lain. Menurut Abul Aliyah, ya ini seorang mufassir juga ini, ya, yang sangat luar biasa. Abul Aliyah mengatakan yang dimaksud dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel, Allah menjadikan dari kalangan mereka itu banyak sekali nabi-nabi dan rasul. Nah, itu adalah nikmat menurut Abul Aliyah. Jadi kalau ada perbedaan dalam tafsir itu biasa saja. Coba hanya sekedar memahami nikmat yang Allah berikan kepada kepada Bani Israel saja sudah 3 pemahaman nih saya sampaikan. Mujahid, Abul Aliyah, dan ulama yang lain. Ya, menurut Mujahid, batu besar yang dipecahkan pada masa kekeringan kemudian menimbulkan air yang mereka bisa nikmati oleh Bani Israel. Ini yang pertama. Ya, yang kedua adalah ketika mereka diselamatkan dari Fir'aun. Yang ketiga menurut Abul Aliyah, yang dimaksud nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah ketika Allah menurunkan banyak sekali nabi dari kalangan Bani Israel. Ya. Dan ini hujahnya yang lebih kuat, ya, yaitu diturunkannya para nabi dari kalangan mereka. Karena bersambung dengan ayat yang lain, seperti dalam surat Al-Ma'idah ayat 20 kalau tidak salah ya. Surat kelima, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Monggo. Ayat 20 ya Ustaz. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Nah, ini selaras ya seperti yang dikatakan oleh Abul Aliyah, bahwa yang dimaksud nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel itu disuruh ingat, yaitu dijadikanlah dari kalangan mereka itu banyak para nabi dan rasul. Ya qaumi dzkuru, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah ya alaikum atas kalian. Idz ja'ala fikum anbiya'an, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian gitu. Maka ini yang disuruh oleh Allah tadi dalam ayat 40, hai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Gitu ya. Ini makna yang disebut dengan apa tadi? Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat ya yang telah kami anugerahkan kepada kalian, kata Allah. Kemudian selanjutnya pada ayat 40 tadi surat Al-Baqarah tafsir kedua, Bani Israel sudah, ya. Kemudian nikmat yang Allah berikan harus diingat juga sudah. Sekarang wa aufu bi ahdi. Ya, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Apa itu? Dan penuhilah janjimu kepadaku. Apa yang dimaksud? Penuhilah janjimu kepadaku. Ya, ufu bi ahdi. Ufi bi ahdikum, niscaya nanti penuhilah janji kalian kepada aku, niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Apa yang dimaksud? Ya, menurut ulama tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan dasar kajian kita, janjiku yang telah aku bebankan kepadamu terhadap Nabi, ya gini, tolong perhatikan, janjiku yang telah aku bebankan kepadamu terhadap Nabi Muhammad SAW. Yakni jika mohon maaf kepada Nabi Isa, yakni jika ia datang kepada kalian seperti yang aku janjikan. Siapa itu? Rasulullah SAW. Yang dimaksud itu ya. Yang telah tertulis dalam kitab mereka. Yakni jika ia datang kepada kalian seperti yang aku janjikan, maka kalian harus mempercayai dan mengikutinya. Maka sebagai imbalannya aku akan meringankan. Nah ini
Aku akan memenuhi janjiku, aku akan meringankan dirimu dari segala yang berat dan belenggu yang mengikat. Jadi yang dimaksud janji Allah apa? Allah akan datangkan Rasulullah SAW, Muhammad. Kau percayai, kau ikut, maka ku penuhi janjiku kepada kalian. Ya, ini tentang datangnya Nabi Muhammad itu sudah ada dalam kitab mereka. Ya, sudah ada dalam kitab mereka. Seperti misalnya Al Hasan Al Basri, ini tabi'in ya, tabi'in itu setelah sahabat, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan janji Allah, ya, yang dimaksud dengan janji Allah itu apa? Ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 12. Monggo. Surat kelima. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum ithnai asyara naqiyan. Wa qala Allah inni ma'akum la in aqumtum shalah wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini yang menurut Hasan Al-Basri. Jadi sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Ya, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, yaitu Rasul-Rasul. Sesungguhnya aku beserta kalian. Nah, ini yang dimaksud seperti Abu Aliyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nikmat yang Allah berikan tadi Rasul-Rasul yang telah datang. Nah, kemudian janji Allah itu akan datang seorang Rasul lagi, ya, yang tidak dari kalangan mereka. Dan kalau kamu mengikuti mereka, maka kamu akan selamat. Gitu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa janji Allah itu ialah yang disebut oleh Allah dalam Taurat. Yang tadi saya jelaskan bahwa Allah akan mengutus nabi dari keturunan Ismail. Bukan hanya berjalur dari Ishak. Yaitu nabi besar yang diikuti oleh semua bangsa nanti. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa mengikuti Allah, ya, mengikuti Rasulullah Muhammad, Allah akan memasukkan ke surga dan mengampuni semua dosanya. Serta memberinya pahala tentunya. Nah, ini aufi bi ahdi yang kedua ya. Aufi bi ahdi, maka aku akan penuhi janjiku. Kata Abul Aliyah, ya. Apa yang dimaksud? Ya. Apa yang dimaksud aufu bi ahdi? Penuhilah janji kalian kepadaku, maka aku akan memenuhi janji. Ini pesan Allah kepada hamba-hambanya untuk mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya. Setelah agama mereka itu. Ya. Ibnu Abbas berpendapat lain, ufi bi ahdikum, kata Ibnu Abbas, ini sahabat, ya. Niscaya aku penuhi janjiku, kata Allah kepada kalian, kata Ibnu Abbas, aku rela kepada kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga ketika kalian memenuhi janjiku. Gitu. Nah, coba lihat dulu orang-orang itu mengingkari janjinya, ya. Mereka juga tahu rasul-rasul yang datang, tapi sebagian rasul mereka dustakan, ya, termasuk Rasulullah. Nah, ini ada dalam Quran surat 5 ayat 70. Walaqad akhadna mitsaqa bani Israil. Surat 5 ayat 70. Walaqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel
Dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Jadi kata Allah, dan kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Dan kami mengutus kepada mereka itu banyak rasul. Nah, setiap datang rasul yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sebagian mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Ya, mereka tahu itu rasul. Ya, tahu, tapi karena tidak sesuai dengan keinginannya, ya, apa yang dibawa, ya, maka mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Ya. Jadi apa maknanya? Bahwa mereka tahu ini Rasul, ini tahu Taurat, ini tahu Injil, ini tahu Zabur gitu ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, berdasarkan hawa nafsunya, mereka nggak mau. Ya, mereka nggak mau. Jadi pilih-pilih gitu. Mana yang sesuai, oke. Kalau nggak sesuai, nggak mau mereka. Nah, dalam Islam, kita kan diajarkan semua ajaran yang nggak usah dipilih. Apa yang disampaikan oleh kebenaran kitab itu ya sudah ikuti, gitu ya. Ya harus diikuti. Makanya dalam Quran itu bahasanya kalau apa sudah disampaikan oleh Quran itu respon kita cuma dua kan. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat gitu ya. Sebagaimana digambarkan dalam Quran surat 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi mestinya respon kita terhadap kebenaran Al-Quran, ayat-ayat Allah itu ya cukup. Saya dengar, ya saya taat. Itulah orang-orang yang beruntung. Baik, teman-teman sekalian, kita teruskan lagi ayatnya ya ke ayat 41. Ya. Sudah dipahami ya? Satu, Ustaz. Nah, tentang Bani Israel sudah, kemudian nikmat yang telah aku berikan kepada kalian sudah, kemudian penuhilah janji kalian dan aku akan memenuhi janjiku. Satu yang belum ya, wa iyaya wa iyaya farhabun ya. Ya, di situ ada kata wa iyaya farhabun di ujung ayat 40. Ya. Apa kata Allah? Wa iyaya farhabun. Arti wa iyaya farhabun itu dan kepadakulah kalian harusnya takut atau tunduk. Jadi makna farhabun, takutlah kalian kepadaku. Jangan sampai aku menurunkan atas apa yang pernah aku turunkan kepada nenek moyang kalian di masa lalu. Yakni berbagai siksaan, azab. Ya. Sebagaimana sudah kita ketahui sendiri. Ya. Pada mulanya Allah mengajak mereka kembali dengan anjurannya. Kemudian dengan ancaman. Supaya apa? Mereka kembali ke jalan yang benar. Dan mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud ya. Setelah Allah menjelaskan kepada Bani Israel ya, penuhilah janjinya nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian dan penuhi janji kalian, maka aku akan memenuhi janjiku. Dan hendaklah kalian kepadaku takut atau tunduk. Semua ini adalah kebenaran. Ya. Baik. Ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Taurat. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepada Al-Quran. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa. Mari pelan-pelan. Satu-satu dulu.
Saya baca wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan. Al-Quran itu ya yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Ini yang dimaksud. Jadi orang Bani Israel itu disuruh beriman kepada Quran, ya, di mana Quran itu membenarkan kitab Taurat, tidak menentang kitab Taurat, membenarkan, ya. Dan secara syariat ditambah gitu ya, ditambah daripada Taurat itu. Jadi yang dimaksud ialah, ya, tolong perhatikan, Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi yang ummi dari bangsa Arab, yang tidak dari keturunan Ishak, yang dikatakan kepada orang Bani Israel. Sedangkan Bani Israel dari jalur Ishak, Yakub, lalu kemudian dan seterusnya. Ya, nah, Allah mengatakan wa aminu, berimanlah kalian bima anzaltu, dengan apa yang kuturunkan kepada kalian, ya, yang apa yang telah aku turunkan, musaddiqan, yang membenarkan lima ma'akum, yang ada pada kalian, yaitu Al-Quran, membenarkan Zabur yang turunnya kepada jalur Ismail, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sudah dikabarkan akan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi yang dimaksud ini adalah orang Bani Israel suruh beriman kepada Al-Quran, di mana itu membenarkan kitab kalian, yaitu Taurat, yang diturunkan kepada Nabi yang tidak berjalur dari Ishak, ya. Nah, diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, kitab yang diturunkan kepada Nabi yang ummi dari bangsa Arab, ya, tidak dari Bani Israel, ya. Nabi yang ummi itu maksudnya tidak bisa baca tulis, ya, dari bangsa Arab, ya. Ini dijelaskan misalnya tentang Nabi yang ummi dari bangsa Arab, Al-Quran surat 62 ayat 2. Sudah? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi Allah bilang, ya, yang dimaksud tadi turunnya Quran kepada seorang yang ummi dari kalangan mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa baca tulis. Maka dikatakan dialah alladzi yang telah ba'atsa, mengutus, fil ummiyina, seorang fil ummiyina, di kalangan kaum yang ummi, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari kalangan yang ummi sendiri, yang tidak bisa baca tulis. Kembali, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, Taurat. Menurut Abul Aliyah, sebenarnya mirip saja, Abul Aliyah berpendapat bahwa tafsir ini, ayat ini, sepotong wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum itu, kata Abul Aliyah, beliau mengatakan, hai para ahli kitab, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang telah aku turunkan. Di dalamnya itu terkandung keterangan yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Sebab mereka mengetahui nama Muhammad SAW dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil, karena sudah dikabarkan. Itu kata Abul Aliyah. Dan hampir sama penafsirannya ulama-ulama seperti Ishaq, kemudian dan sahabat-sahabat, ya, bahwa yang dimaksud berimanlah kalian, ya, dengan apa yang kuturunkan Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kalian. Yang dimaksud adalah bahwa kamu harus percaya kepada Quran, di mana Quran itu membenarkan kitab yang ada pada kalian, yang juga di dalamnya itu ada keterangan bahwa akan lahir seorang rasul yang bukan dari kalangan kalian, bernama Muhammad, dan itu ada dalam Injil dan juga dalam Taurat.
Lalu kemudian selanjutnya ayat itu wala takunu awwala kafirin bih. Ya, wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Kenapa kok ada kata pertama kafir? Menurut Ibnu Abbas yang tadi saya sampaikan, Abdullah maksudnya, yaitu sepupu Nabi. Ya, menurut Ibnu Abbas ialah jangan sampai kalian menjadi orang yang pertama kali kafir itu, ya, karena ya, mereka memiliki pengetahuan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena orang Bani Israel itu tahu tentang informasi Nabi Muhammad SAW karena ada pada Injil dan Taurat. Yang informasi ini tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya kata Allah, wala takunu awwala kafirin bi. Janganlah engkau termasuk orang yang pertama kali kafir, pertama kali mengingkari tentang Nabi Muhammad. Sebab kata Ibnu Abbas, tentang informasi datangnya Nabi Muhammad sudah ada pada kalian pengetahuannya, yaitu dalam Injil, dalam Taurat, ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang pertama kali ingkar, ya, akan kedatangan Muhammad. Kalau ingkar kepada Muhammad, dengan sendirinya ingkar kepada Al-Quran. Padahal kau tahu tentang pengetahuan itu ada pada kitab kalian. Itu. Menurut Abul Aliyah mengatakan bahwa maksudnya jangan pertama kali ingkar itu, kalian jangan menjadi orang yang pertama kali kafir kepada Muhammad SAW. Ya, dia sama dengan kalian karena dia mempunyai Alkitab dan kalian sudah mendengar berita kerasulannya. Hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnul Abbas. Ya. Lalu kemudian ada ulama mengatakan, ya, awwala kafirin bi, orang yang pertama kali ingkar. Maksudnya apa? Gini loh. Orang yang pertama kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Israel. Sebab sebelumnya sudah banyak orang yang kafir dari kalangan orang-orang Quraisy dan bangsa Arab lainnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk orang Bani Israel Yahudi yang tidak mau percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pada ayat itu di ujungnya wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Nah, kata wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Apa maksudnya? Janganlah kalian tukarkan iman kalian terhadap ayat-ayatku dan utusanku dengan harta dan kelezatannya yang tak ada artinya. Jadi ini menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, maksudnya ya, janganlah engkau menjual kebenaran agama ini dengan kepentingan duniawi yang sekarang banyak dilakukan orang, ya. Kan dagangan paling laku itu sekarang dagang agama. Apa-apa ditempelkan agama. Ya, ini syariat, ini syariat, 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 syariat. Hanya ditempelkan kata syariat. Walaupun secara substansi pada teknis-teknisnya sama sekali tidak berselaras, tidak berkesamaan dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis. Cuma ditempelkan aja. Ini syariah, ekonomi syariah, ini syariah, ini syariah, ini syariah. Memang yang paling gampang jualan itu jualan agama. Ya. Makanya kata Allah, jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya adalah menjadikan agama ini untuk kepentingan duniawi. Semua kepentingan dunia itu murah. Yang mahal itu adalah kepentingan akhirat. Karena akhirat itu abadi. Makanya ketika seorang sahabat tanya, seorang Rasulullah mengatakan, tidaklah dunia itu dibandingkan akhirat, kecuali seperti kau celupkan jarimu ke dalam laut, lalu kemudian kau angkat, air yang menetes di jarimu itu adalah kehidupan dunia, sedangkan air yang terhampar di lautan adalah kehidupan akhirat. Lalu bagaimana kita akan menukar, ya, kepentingan akhirat dengan kesenangan dunia yang hanya semu saja, ya. Menurut Hasan Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri tentang jangan kau jual ayatku dengan harga yang murah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harga yang rendah ialah sama, ya, dunia dengan segala isinya, atau dunia dengan segala kesenangannya.
Ada juga ulama yang mengartikan jangan kalian menukarkan ya penjelasan atau keterangan dan ilmu yang sebenarnya dengan menyembunyikan untuk mempertahankan kedudukan dan penguasaan dunia. Padahal engkau tahu ya tentang ayat-ayat itu, tentang hadis-hadis itu, tapi kau sembunyikan ayat-ayat dan hadis-hadis itu agar engkau bisa bertahan dalam kepentingan duniamu. Begitu kata ulama lain. Ya, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah la yata'allumuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah." Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Ini penguatnya menurut ulama tadi. Jangan kau sembunyikan ayat-ayat Allah demi mempertahankan dunia atau jabatan. Barang siapa, kata Nabi, mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diniatkan untuk memperoleh ridho Allah, lalu ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh sejumlah kepentingan duniawi, niscaya dia tidak dapat mencium bau surga kelak di akhirat. Jadi kalau ada ulama menjadi penyetempel sesuatu kepentingan kekuasaan, nah itu yang dimaksud menjual ayat Allah. Jadi ulama itu tujuannya membenarkan, meluruskan. Makanya ulama itu tidak boleh dekat dengan pemimpin, tak boleh juga jauh. Ya, jadi tak boleh terlalu dekat, tak boleh juga jauh. Ya, terlalu dekat nanti dibeli, ya terlalu jauh tidak bisa menasehati. Dan menasehati juga tidak boleh mempermalukan. Harus dilakukan face to face relationship. Tidak boleh mengatakan keluar begini, begitu, begini, nggak boleh. Ya, makanya ulama itu tidak boleh terlalu jauh dari penguasa, tak boleh juga terlalu dekat. Nanti dekat dibeli, jauh nanti tak bisa menasehati. Ya, ya jelas ya? Jelas. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, bagaimana sekarang ini terjadi dengan ayat ini tuduhan-tuduhan seperti orang mengatakan, bagaimana itu ustadz-ustadz mengajar terus kemudian dikasih hadiah. Nah, salah itu ketika ustadznya mengajar atau menceramah, dia memberi harga. Ada yang memberi harga gitu. Ya, kalau saya sekian, kalau enggak ya udah. Nah, itu yang keliru. Tapi adapun orang mengajar itu dikasih hadiah, nih, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, adapun mengajar agama dengan mendapat upah jika sudah mendapat gaji tertentu dari Baitul Mal, ya, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka ia tidak boleh menerima upah lagi. Misalnya, seperti di Saudi. Di Saudi itu semua itu digaji ya oleh pemerintah. Itu yang dulu disebut Baitul Mal. Maka dia tidak boleh mengambil hadiah dari jemaah. Itu tidak boleh. Saya ulangi ya. Seperti para ustadz yang sudah dapat, seperti di Saudi ya. Di Saudi para ulama-ulama itu kan digaji itu. Digaji pemerintah. Nah, ketika dia sudah digaji pemerintah, maka dia tidak boleh mengambil dari jemaah. Ya. Tetapi jika ia tidak menerima gaji dari Baitul Mal, dari pemerintah, maka boleh menerima upah. Demikian pendapat siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan jumhur ulama. Kenapa? Berdasarkan hadis ya, riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, inna, Rasul yang bersabda ya, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil atas sesuatu jasa ketika ia mengajarkan kitab Allah, Al-Quran. Ini tidak termasuk menjual ayat Allah. Ya. Jadi sekali lagi, bagi para ustadz ulama yang mendapatkan hadiah, itu ada dua. Kalau dia sudah mendapatkan gaji dari Baitul Mal, dari pemerintah, ya seperti di Saudi dan negara-negara Islam lain, maka dia tidak boleh mengambil upah. Tetapi jika dia diberi hadiah, ya, dan dia tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal atau dari pemerintah, maka dia boleh seperti pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan jumhur ulama karena bersandar kepada hadis tadi, inna ahaqqa ma akhadtum
alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil atas suatu jasa ialah mengajarkan kitab Allah. Dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Kemudian terakhir dari ayat 42, ayat 41, 42 ya. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa. Menurut Talaq bin Habib, bahwa mentaati Allah karena mengharapkan rahmatnya. Ya, atas dasar petunjuk dari Allah dan meninggalkan larangannya atas dasar tuntunan Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud hanya kepadaku lah kalian hendaknya takut. Ya, takut itu menjalankan petunjuk Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Besok kita akan masuk ke hadis 43. Itu ya Pak Sigit ya. Hari ini tidak ada pertanyaan ya Pak Oh Sigit gitu, ya. Ustaz. Kita Oke. sudah mau waktunya sudah 45:43 sekarang. Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Materi kajian pada pagi hari ini kita sudah sampai ke ayat 42 surat Al-Baqarah, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan pada kesempatan kali ini kita bisa sampaikan di pekan depan Ustaz ya. Allah. Baiklah Bapak Ibu rekan filan yang dimuliakan Allah, kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Pertama kali saya sampaikan terima kasih pada Ustadz atas waktu dan ilmu yang diberikan pada kita semua. Juga kepada Mbak Nani yang telah menyediakan fasilitas Zoom dan juga tayangan ayat-ayat Al-Qur'annya. Kemudian juga pada Mbak Nita yang sudah membacakan terjemahan, pada Om Ariesta yang sudah merekam dan insya Allah akan segera diupload di dalam YouTube channel kita. Dan juga pada Mbak Dasa yang insya Allah akan segera menayangkan ringkasan daripada kajian pada kali ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian rekan filah yang dimuliakan Allah, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.